di dalam akhirnya menimbulkan kerugian ya. Yang kedua adalah mutu yang dapat diandalkan ya. Jadi mutu ini adalah kualitas ya. Jadi selain tadi, pengadaan suatu barang juga diperhatikan ya kalau misalnya di barang itu ternyata keawetannya, dia cepat rusak atau memang kualitas dan mutunya dari bahan yang jelek sehingga cepat rusak. Padahal, di dalam proses logistik ini kan ada beberapa tahap ya. Jadi barang yang diadakan itu belum tentu langsung digunakan, bisa dijadikan di proses penyimpanan dulu ya. Mmm, baru nanti beberapa setelah itu ada gilirannya dia untuk melakukan proses. Nah, ini akan dilihat kalau cepat rusak, cepat apa juga akan tetap akhirnya terjadi pemborosan dan kerugian pada perusahaan. Kemudian jenis sesuai kebutuhan. Ini juga penting, kenapa? Ya kalau beli suatu barang memang sesuai dengan jenisnya yang dibutuhkan, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tersedia pada waktu yang tepat, ya. Artinya pada saat membeli suatu barang atau pengadaan suatu barang logistik itu memang benar, jadwalnya atau, alurnya bahwa memang saat pembeliannya itu adalah sesuai yang dijadwalkan. Sehingga pada proses, barang datang atau penyimpanan itu tidak terjadi, terlalu lama, ya. Oke, selamat malam Banten. Saya baru melihat Banten ini. Selamat malam Banten. Suara saya terdengar? Oke, yang baru hadir, saya sampaikan kembali kalau materi saya tidak terlihat itu bisa diambil di link ya, materi dan tugas sudah saya materi pertemuan kedua dan tugas pertemuan kedua sudah saya, kirim, sudah saya upload di, link materi, nanti bisa, dilihat ya. Saya sampaikan lagi, saya ulang bahwa bagi yang belum mengumpulkan tugas, saya harapkan bisa mengumpulkan tugas yang di-upload di, cabang dan namanya masing-masing ya. Jadi jangan di luar room ya, karena saya tidak tahu namanya. Baik, belum saya lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Cukup ya? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, apa sih tujuan dari pengelolaan logistik itu ya? Jadi kita udah tahu, kegiatan, aktivitas ya, eee, kemudian, juga manfaatnya ya, di pertemuan pertama. Nah, tentunya, logistik itu juga dikelola ya. Nah, tujuannya ini ada beberapa, yang pertama adalah mampu menyediakan logistik sesuai kebutuhan. Artinya memang, dikelola logistik itu sehingga, sesuai apa yang dibutuhkan. Jadi, dia dia memang hal-hal yang dibeli atau diadakan barang atau, proses yang dilakukan itu benar-benar mengikuti, apa yang sedang, atau jenis usaha dari perusahaan tersebut ya. Yang kedua adalah menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan logistik. Ya ini penting juga karena kaitannya dengan informasi-informasi bagi, pengelola yang melakukan pengelolaan logistik ya, terutama mungkin user-user yang berada atau, tenaga-tenaga yang memang, di dalam proses pengelolaan logistik ya. Nah, yang ketiga adalah mampu menyediakan logistik yang siap pakai. Jadi ada logistik yang memang, barang-barang yang diproses, yang memang disiap dipasarkan ya, dan ini, penting juga, karena ini sebagian ini seperti seperti menyediakan dia stok ya. Stok. Jadi ada barang yang siap pakai. Jadi sewaktu-waktu ada permintaan dari konsumen ataupun dari pengguna itu udah tidak ini lagi ya karena, berapa pun yang diminta sudah ada prediksinya ya dari, eee pengelola dari logistik ya. Keempat adalah mampu menjaga dan mempertahankan dari kondisi teknik, daya guna, dan daya logistik ya. Jadi yang namanya, logistik dikelola tetap ya, manfaat berdaya guna,
dan tidak bukan menimbulkan, kos-kos yang tidak penting ya, atau kos-kos yang memang tidak seharusnya dikeluarkan. Kemudian mampu melakukan pengakhiran fungsi logistik dengan mempertimbangkan dan atribut yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Artinya segala sesuatu yang dilakukan itu memang berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sudah dipikirkan, yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang biasanya dalam hal ini adalah kebijakan-kebijakan diambil dari si pemutus ini ya, pengambil keputusan ya, dari manajer atau dari kepala bagian atau dari, memang yang membidangi dari pengelolaan logistik ini ya. Kemudian mencegah dan mengambil tindakan antisipasi terhadap penyimpangan ya. Artinya ada pengawasan yang benar-benar dilakukan di dalam pengelolaan logistik ya. Kenapa? Ya jangan sampai terjadi hal-hal penyimpangan-penyimpangan yang berakibat kerugian dari perusahaan ya. Ketujuh, mampu menyediakan pedoman kerja. Jadi ada SOP atau ada aturan, ada standar yang harus dibuat sehingga bisa menjadi pedoman kerja bagi setiap unit ya. Jadi setiap unit kalau misalnya ada panduan atau apa sehingga ini juga mengantisipasi terjadinya kesalahan ya. Kemudian terakhir adalah mampu membangun budaya. Jadi budaya ini adalah jadi dibangun kulturnya bahwa membangun penggunaan logistik secara bertanggung jawab ya. Jadi logistik itu memang benar-benar dilakukan tidak sembarangan ya. Jadi penggunaan secara bertanggung jawab tidak akhirnya tidak ada fungsi-fungsi di dalam pengelolaan logistik ini yang memang sudah dibuat sedemikian rupa, diatur, dibuat SOP-nya ya, dan ada hal-hal yang dikontrol ya atau diawasi agar tidak terjadi penyimpangan yang bisa menimbulkan kerugian ya. Oke, saya teruskan ya. Nah, kemudian adalah penentuan kebutuhan logistik ya. Jadi ada kebijakan dari kebutuhan dari administrasi logistik. Jadi apa sih sebenarnya penentuan dari kebutuhan logistik ini? Jadi ini adalah kegiatan perumusan yaitu daftar nama-nama barang yang akan diadakan dari suatu organisasi ya. Jadi ada 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 kegiatan atau aktivitas yang membuat daftar nama-nama barang-barang apa saja sih yang harus disediakan oleh organisasi, tentunya dalam periode tertentu. Nah, dalam menentukan barang-barang yang diadakan itu diurutkan berdasarkan daftar penyusunan menurut indeks korelasinya, gitu ya. Jadi ada indeks korelasinya ya. Nah, dalam penelitian yang akan dibeli itu harus dikaji terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah disampaikan bahwa itu harus dalam keadaan tepat jumlahnya. Artinya ini juga tadi tepat jumlahnya, mutunya, kualitasnya ya, kemudian sesuai dengan kebutuhan ya. Kenapa? Karena ini adalah mengantisipasi agar tidak terjadinya suatu pemborosan ya. Karena kalau misalnya ternyata barang yang dibeli tidak sesuai, ya akhirnya tidak digunakan, akhirnya biayanya sudah keluar, pasti ini pemborosan ya. Jadi kenapa penelitian kebutuhan logistik itu penting? Ya, karena memang sih intinya adalah tadi dari awal sudah disampaikan bahwa ini adalah semua proses administrasi manajemen logistik ini adalah untuk menjadi lebih efektif dan efisien ya. Sehingga kalau tujuannya ke sana juga diperhatikan hal-hal termasuk di dalam kebutuhan logistik ini ya, jangan sampai malah menjadi suatu pemborosan ya. Nah, kebutuhan logistik ini dalam menentukan ini haruslah dengan menggunakan dengan beberapa proses, proses mengkaji dan memecahkan masalah dengan melalui metode ilmiah ya. Jadi tidak sembarang ditentukan, oh barang ini saya beli ya, oh barang ini mau bukan, tapi tidak, dia ada proses evaluasi dan dikaji dulu. Apakah benar-benar barang-barang logistik yang dibutuhkan itu memang dibutuhkan. Nah, penelitian kebutuhan ini itu yang disebut juga diartikan suatu proses pengkajian kebutuhan atau barang-barang logistik agar tercapai tujuan yang efektif dan efisien ya. Jadi ada prosesnya ya yang disebut dengan penelitian kebutuhan logistik. Prosesnya seperti itu ya.
Nah, tadi disampaikan bahwa dalam penelitian dalam kebutuhan logistik itu dengan mengikuti yang namanya indeks korelasi. Nah, apa itu indeks korelasi? Jadi, indeks korelasi itu adalah skala ya, skala, kepentingan atau, skala kepentingan barang tertentu bagi suatu organisasi. Nah, skala ini dibedakan menjadi 3 ya. Yang pertama itu adalah, tinggi ya, skalanya tinggi atau skala, primer ya. Itu adalah barang sangat mendesak ya, jadi itu adalah barang sangat mendesak ya. Jadi ini adalah, benda-benda atau barang-barang yang, sangat ya, kalau kita bilang sangat berarti benar-benar prioritas ya, sangat, mutlak dibutuhkan. Nah, jadi kalau berarti sangat prioritas, jadi kalau nggak ada barang tersebut, ya proses nggak bisa berjalan. Nah, itu adalah tingkat tinggi namanya ya. Jadi ini adalah barang tingkat tinggi ya. Nah, barang ini, tadi bersifat sangat mendesak. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada instansi yang bertugas melakukan, pencatatan, aktivitas, kearsipan ya. Nah ini, eee, membutuhkan apa? Oh, karena ini adalah aktivitas kearsipan dan pencatatan, diperlukan mesin tik atau komputer. Ini sangat mendesak. Ini prioritas, kalau tidak ada komputer, tidak akan terjadi pencatatan, tidak bisa lakukan pencatatan. Nah ini, contohnya kenapa ini disebut dengan skala tinggi ya. Nah kedua adalah skala sedang. Skala sedang ini juga merupakan atau, skala sekunder, ini adalah barang mendesak ya. Ini adalah barang mendesak, ini juga penting dalam memperlancar jalannya instansi, tapi ini, tingkatannya adalah di bawah tinggi ya, berarti tapi tetap mendesak juga. Kalau tadi sangat mendesak, ini mendesak ya. Jadi misalnya, bahwa untuk memperlancar distribusi diperlukan alat transportasi pribadi. Nah ini, eee namun tidak harus dimiliki, masih bisa dengan alternatif lain. Berarti ini mendesak tapi ada alternatif lain, misalnya dengan kendaraan umum gitu ya. Jadi ini mendesak, butuh karena memang dibutuhkan, tapi ada alternatif. Yang ketiga adalah skala rendah atau tertier. Nah, benda-benda atau barang-barang di sini adalah membantu memperlancar jalannya, proses ya, namun tidak mutlak dan tidak penting ya. Jadi barang ini sifatnya tidak mendesak ya. Ya misalnya, agar agar apa, karyawan tetap semangat maka diperlukan, hiburan, nah gitu ya, ada musik, ada apa. Nah, jadi ini adalah ditentukan untuk menentukan prioritas dalam pengadaan suatu barang, ya. Jadi, mana yang tinggi dia akan, membuat, daftar nama-nama dengan tingkatannya ya, dengan mana yang, primer, mana yang sekunder, dan mana yang tersier ya. Mana yang lebih dahulu dibelikan atau dipenuhi, kemudian, mana yang kemudian setelah dipenuhi, ada hal yang lebih penting, dan kemudian baru eee, yang rendah ya. Jadi ini adalah indeks korelasi yang dibutuhkan dalam penelitian kebutuhan, dalam pengadaan barang ya. Nah, perlu lagi diperhatikan, setelah menentukan tadi ya, pengadaan barang, menentukan barang-barang prioritas dengan, skala, tinggi, mendesak, sangat mendesak, mendesak, dan, rendah ya. Nah, perlu diperhatikan juga faktor-faktor. Jadi apa saja yang diperhatikan di dalam, kebutuhan logistik ya. Jadi sebenarnya ada banyak pendapat ya, eee eee, bahwa yang perlu diperhatikan di dalam pemenuhan, eee, faktor-faktor dalam pemenuhan kebutuhan logistik ya. Pertama adalah faktor fungsional ya, faktor fungsional ini itu ada, umum dan khusus ya. Jadi faktor fungsional umum ini itu adalah, misalnya, setiap benda, perbekalan atau kebutuhan itu berfungsi sebagai untuk memperlancar tugas pekerjaan para karyawan, yaitu sifatnya umum ya. Misalnya perusahaan tekstil akan membeli alat baru agar proses produksi, semakin meningkat ya. Nah namun, dalam pengadaan barang ini haruslah dilakukan terlebih dahulu.
Apakah nantinya alat baru ini, semua karyawan itu mampu menggunakannya, ya karena kan namanya mesin itu harus orang-orang yang paham ya, dalam mengoperasikan, mesin ya. Bahkan tapi apakah justru malah menghambat proses produksi, ya? Nah, itu adalah secara umumnya. Nah, sementara fungsi khususnya ya, khususnya adalah berkaitan dengan eee, bentuk, ukuran, dan, tipenya ya. Jadi, apa yang, lebih detail yang memang diperlukan di dalam, kebutuhan logistik ya. Jadi itu ada faktor fungsional tadi umum dan khusus. Kemudian adalah faktor biaya manfaat ya. Ini, menekankan atas pertimbangan biaya yang sebenarnya yang nanti harus dikeluarkan dan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh. Ya, jadi segala bentuk atau segala macam barang yang akan dibeli atau diadakan, itu sudah seharusnya memiliki fungsi dan manfaat yang sesuai dengan harga barang tersebut, ya. Jadi make sense nggak sih kalau misalnya, contoh membeli barang itu dengan harga 200 juta, tetapi ternyata penggunaannya itu hanya kadang-kadang. Ya jadi manfaatnya tidak benar-benar ya. Ini kan harus diperhatikan juga di dalam, kebutuhan logistik, ya. Jadi kalau harganya tinggi, nanti dibeli dengan harga tinggi tapi tidak memberi manfaat yang maksimal, bagi organisasi, ya maka ini harus dipikirkan, dipertimbangkan untuk mengganti lebih lebih barang lain yang lebih bermanfaat dan, tentu cost-nya juga sebanding atau diusahakan untuk lebih rendah, ya. Ini sebagai contoh misalnya kantor membeli sebuah proyektor, maka sebelum melakukan pembelian akan lakukan penelitian dulu. Jangan sampai barang tersebut justru tidak mampu difungsikan secara maksimal ya, karena mungkin jarang digunakan ya. Nah, ini juga, akhirnya akan mengurangi dari fungsi logistik sendiri, yaitu untuk lebih efisien dan efektivitas ya, dari anggaran ya. Jadi, harus diprioritaskan yang lebih penting ya. Kemudian ada faktor standarisasi ya. Ini erat dengan, berkenaan dengan pembakuan. Jadi ada bakuan. Jadi baku itu adalah misalnya ada ukuran, mutu, harga dari barang-barang perlengkapan. Jadi harus ada standarnya. Jadi harus ada batasannya ya yang, dilakukan. Jadi ini biasanya, kaitannya dengan sesuai dengan normalnya gitu ya. Jadi normalisasi ini maksudnya adalah, bahwa pembuatan ukuran atau yang normal berdasarkan standar yang telah ditentukan, tentunya sesuai dengan, kebijakan ya atau kebutuhan dari, kebutuhan logistik dari organisasi atau perusahaan itu tersebut ya. Jadi tentunya ini salah satu ya untuk menghindari pemborosan-pemborosan ya diperlukan standarisasi ya. Nah standarisasi itu juga harus, up to date artinya mengikuti perkembangan ya. Misalnya ada perubahan ya dia harus juga dibuat perubahan ya jangan sampai, standar, sekarang ini standarnya harus berubah tapi dia menggunakan standar yang lama ya. Sehingga, ini malah juga, akan tidak efisien atau tidak efektif ya. Nah, sebenarnya, dari standar-standar ini ada beberapa keuntungan dan kerugian ya, karena, eee, keun digunakan dengan apa, standar yang dibutuhkan dalam kebutuhan logistik ini ya. Jadi kalau misalnya dia dari bentuknya harus ukuran tipe yang, sesuai dengan, misalnya, aturannya ya. Nah kemudian, itu jadi, dalam pengadaan barang ada panduan sehingga tidak membeli, hal yang atau yang, tidak dipergunakan ya. Nah, selain itu ya pasti kalau dia menggunakan, standar, eee, udah tahu jadi suku cadangnya juga akan tersedia ya, terus kemudian harga ya bisa ditekan serendah mungkin ya, kerusakan juga bisa dihindari ya. Kemudian ada faktor prestis ya. Jadi faktor prestis ini adalah, kita harus tahu nih ya, diperhatikan juga sebenarnya siapa sih kebutuhan logistik ini yang akan mempergunakannya, apa jabatannya ya. Jadi karena biasanya beda jabatan, beda juga perlengkapannya yang harus diperlukan ya, yang harus, diberikan digunakan di dalam, eee
kegiatan atau aktivitas kantor. Jadi hal ini faktor praktis ini mengandung bahwa dalam pengadaan suatu barang itu juga perlu dilakukan penelitian dari sisi atau segi praktisnya. Untuk siapa barang itu digunakan dan apa jabatannya? Ya, jadi barang yang dibeli itu adalah menggambarkan pemakaiannya, ya, menggambarkan si pemakai atau si penggunanya, ya. Baik itu dilihat dari statusnya, jabatan maupun kewibawaannya, ya. Walaupun sebenarnya ini tidak begitu penting, tapi ini tentunya menjadi tolak ukur keberhasilan dari sebuah administrasi logistik, ya. Nah, selain itu juga terakhir adalah faktor anggaran, ya. Ini sangat penting karena tentunya semuanya yang dikeluarkan untuk memenuhi dari kebutuhan logistik, lagi-lagi kita melihat dari sumber daya modalnya atau anggarannya yang tersedia. Apakah memang mampu memenuhi apa yang sudah disusun, ya? Nah, maka dari awal itu yang disebut perencanaan haruslah sudah dibuat, ya, disusun prioritas kebutuhan logistik, tentunya dengan memperhatikan berapa sih anggaran yang sudah tersedia, ya, yang udah ada sehingga suatu barang yang itu bisa dipenuhi dari sisi skala tadi itu bisa dipenuhi dengan anggaran yang ada, ya. Baik, eh, ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Any question? Ada yang ingin ditanyakan? Dari Banten? Banten hadir ya. Banten ada yang tolong di chat saya ya kalau ada yang tidak hadir ya. Banten, Indramayu, Tegal, Bengkulu ya. Oke. Banten ada yang ditanyakan? Banten kenapa orangnya sedikit ya Banten? Bengkulu nih penuh ya. Banten mejanya banyak, kursinya banyak yang kosong nih. Kalau tidak ada yang ditanyakan saya mau nanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya saya mau nanya nih. Dari faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam kebutuhan logistik ini, 5 faktor ini mana sih faktor yang paling penting? Ada yang bisa jawab? Halo Bengkulu, Tegal, Banten. Bisa dengar suara saya? Faktor fungsional, Miss. Oke, Sunarti jawabnya faktor fungsional. Kenapa kamu jawab faktor fungsional? Biasanya kalau di perusahaan tuh diutamain yang kebutuhan yang benar-benar butuh banget. Yang benar-benar ini ya dilihat manfaatnya gitu, fungsinya, Iya, dilihat dari karena dilihat itu faktor yang penting. Oke, thanks ya Sunarti dari Indramayu udah jawab. Ada yang lain? ya, Bu. Iya. Ada yang lain? Mau jawab yang lain? Banten? Ayo Banten. Tegal ya Tegal. Tegal kenapa ini coba minta on cam? Ada yang bisa jawab? Tegal kenapa orangnya jadi berkurang ini? Hah? Tadi kursinya penuh. Oh lagi izin ya? Keluar ya? Iya. Oke. Baik Tegal. Saya mau tanya. Dari kelima faktor yang diperhatikan di dalam kebutuhan logistik ini, mana faktor yang lebih penting? Tegal bisa jawab? Jangan takut salah ya. Jawaban itu ya. Oke, Tegal? Tahu Tegal?
Tegal bisa dengar suara saya? Tegal bisa dengar suara saya? Apa? Ah, kerasin dikit, coba. Hah? Oke ya. Sebenarnya saya tuh mau diskusi ya. Sebenarnya sih kita lebih 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 enak diskusi ya. Tapi kadang-kadang karena ini mungkin di malam hari, kemudian hybrid apa signalnya jauh-jauh ya kota Banten, Tegal, Bengkulu ya dari ujung ke ujung. Mungkin komunikasi signal yang nggak bagus itu juga sehingga jadi agak terhambat ya. Tadi suara Tegal itu apa agak samar-samar ya. Heeh. Bengkulu boleh? Bengkulu? Bisa jawab Bengkulu? Bengkulu? Bengkulu ini masih kelasnya masih penuh. Terima kasih ya sampai saat ini masih mendengarkan penjelasan ya. Bengkulu? Bengkulu? Tahu apa mana yang faktor yang ini? Miss, mohon maaf, tadi dari yang tadi suaranya mati. Nah, ini Tegal apa Banten ini yang jawab? Eh, mungkin yang di room ya. Boleh nggak sih kalau misalnya nanti pakai speaker ya, pakai mic gitu ya. Jadi kayak kemarin itu cabang mana itu ya, dia pakai mic gitu loh. Jadi suaranya terdengar dengan jelas ya. Jadi boleh nggak ya nanti next pertemuan kita di cabang-cabang itu disediakan speaker ya, mic jadi biar enak ya. Kan ada kan ya pasti ya ada lah ya. Saya nggak bisa mendengar masalahnya jawabannya. Padahal saya yakin ini semangat semua ya malam ini dalam mendengarkan ini ya, mengikuti mata kuliah ini ya. Apalagi Tegal dan Bengkulu ya sudah dari awal tadi udah on time back. Jadi sebenarnya eh, terkait faktor-faktor ya yang di dalam oke saya jawaban tadi betul ya penting ya. Tapi dari kelima faktor ini sebenarnya kalau kita bilang mana yang lebih penting, itu semuanya penting. Kenapa? Karena semua faktor ini haruslah dilakukan semua. Karena kalau misalnya, jadi faktor ini adalah 5 hal yang semuanya harus terpenuhi di dalam memenuhi atau penelitian kebutuhan logistik, ya. Jadi kalau kita bilang mana yang penting, semua penting. Anggaran penting. Kalau kita abaikan satu atau kita skala prioritas hanya menjadi lebih rendah, akibatnya juga malah menjadi ada hal yang malah terabaikan, ya. Jadi dari faktor-faktor ini semuanya penting dan semuanya harus dilaksanakan, artinya dipenuhi di dalam memenuhi kebutuhan logistik. Jadi semua diperhatikan. Jadi ini adalah satu kesatuan, ya. Faktor prestisnya itu dilihat, ya. Kenapa melihat faktor prestisnya juga pernah dilihat? Kita harus tahu juga bahwa di dalam perusahaan itu ada yang namanya hierarki, ya. Tahu hierarki tahu nggak sih hierarki?
Ya, jadi ada atasan, ada bawahan ya. Jadi disesuaikan, kalau logistik yang dibutuhkan, memenuhi dalam misalnya pemenuhan menunjang kegiatan. Untuk seorang manajer dengan staf itu mungkin ada perbedaan ya. Nah, itulah faktor prestis juga diperhatikan ya. Nah, kemudian, tidak kalah pentingnya juga tadi ya biaya manfaat, tadi saya sudah sampaikan kenapa? Kalau biaya harus sesuai dengan manfaatnya, jangan sampai biaya yang keluar itu lebih tinggi dari manfaat yang diterima. Manfaatnya nggak ada seberapanya ya, tapi, eee, biayanya tinggi ya, tadi sudah dikasih contoh, dalam memenuhin, tadi misalnya proyektor, itu kan jarang dipakai ya. Nah, tapi sebenarnya perlu ya. Nah, tapi nanti manfaatnya sesuai nggak? Gitu. Karena biayanya juga tidak murah ya, termasuk tadi penting juga anggaran. Semuanya ada, tapi faktor anggaran ternyata anggaran nggak cukup untuk ini tapi nggak dipenuhi ya. Jadi dilihat juga harus semuanya, anggaran dilihat, berapa sih, sumber modal yang ada atau budget yang sudah dipersiapkan. Jangan sampai, kebutuhan logistik ternyata melebihi budget sehingga, eee, akhirnya ada hal yang tidak seimbang ya. Belinya nggak sesuai, akhirnya barang yang memang harus dibeli, jadi tidak dibeli karena, ternyata budgetnya sudah full ya, tidak penuh ya. Jadi ini adalah, eee faktor di dalam memenuhi, kebutuhan logistik ya. Oke, saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Nggak ada, Miss. Oh, ada, silakan. Dari mana yang mau bertanya tadi? Siapa tadi ya yang mau nanya ya? Hah? Yang mau nanya siapa? Banten, Tegal, Bengkulu, Indramayu, di chat atau raise hand atau tanda tunjuk tangan. Kelihatan kok yang tunjuk tangan di sini. Baiklah ya. Kalau tidak tanya saya lanjutkan ya. Sudah ini ya, sudah apa, sudah gelisah semakin hari semakin malam ya. Saya memahami. Kenapa Tegal? Jauh rumahnya? Baik ya, saya lanjutkan ya. Oke, tetap semangat ya. Ini adalah, oke, ini slide, terakhir ya. Ini adalah tahapan dalam memenuhi kebutuhan logistik. Tadi kan tahap-tahapan, logistik, ya kan, apa itu. Nah, kita kan sekarang ini kita lagi membicarakan pengadaan suatu barang. Dalam pengadaan suatu barang kita harus menentukan kebutuhannya apa, ya. Dan, dalam menentukan kebutuhan-kebutuhan, logistik ini, itu ada beberapa tahapan dan di sini menurut, Lukas and Rumsari ya, bahwa di dalam, penentuan kebutuhan logistik ya, kebutuhan logistik ini, itu ada tahapan-tahapan ya. Pertama adalah tahapannya adalah, menyusun nama barang ya. Nah, menyusun nama barang ini itu, harus ini penting ya, pertama kita harus tahu dulu nih, kita susun dulu, sebenarnya, barang-barang yang mau kita perlukan, kita adakan itu apa aja ya, yang tentunya barang-barang inilah yang dibutuhkan ya, kalau yang nggak dibutuhkan jangan dibuat daftarnya ya, ini akan terjadi malah biaya pemborosan ya.
Nah, dibutuhkan. Jadi orang yang menentukan, menulis atau yang membuat dalam menyusun nama-nama barang ini adalah orang-orang yang atau petugas yang paham, paham yang memang benar-benar dibutuhkan, ya. Jadi yang ini dia mendata, ya. Jadi proses ini tujuannya ini adalah mendata kebutuhan barang yang akan diperlukan dalam sebuah perusahaan atau instansi atau organisasi, ya. Baik itu berupa barang yang tahan lama maupun barang yang habis pakai, ya. Nah, pada proses ini itu sebenarnya tidak memperhatikan tingkat kepentingan, ya. Jadi kita melihat barang-barangnya dulu nyusun, ya. Jadi dia akan membeli bahan-bahan kebutuhan logistik, ya. Maka proses pendataan barang-barang yang dibutuhkan tuh dicatat dulu semua, ya. Apa saja sih yang diperlukan dalam proses ini? Jadi barang-barang dari yang kecil sampai yang besar, semua kertas, tinta, kebutuhan, semua lemari itu ditulis. Nah, udah disusun. Nah, kemudian lakukan tahap kedua. Nah, tahap kedua ini adalah membuat dan menyusun skala prioritas, ya. Jadi ini adalah barang-barang yang sudah dicatat tadi, ya. Kemudian dipertimbangkan tingkat kepentingannya, ya. Tadi ada yang namanya skala, ya. Nah, dilihat sangat mendesak, mendesak dan tidak mendesak, ya. Artinya ada tinggi, sedang dan rendah, ya. Nanti dilihat tingkat kepentingannya. Barang ini sangat penting, kurang penting atau tidak penting, ya. Apa tujuannya dari menyusun skala prioritas ini? Ya, tujuannya tentunya adalah menghindari terjadinya pemborosan dan ketidakefektifan barang yang sudah dibeli. Ya, misalnya setelah barang yang dibutuhkan instansi tersebut tercatat semua, maka dipilih mana sekiranya yang lebih penting antara barang yang satu dengan yang lainnya. Jadi itu dia membuat dan menyusun skala prioritas, ya. Jadi itu langkah yang kedua. Yang pertama tadi adalah menyusun nama barang, membuat dan menyusun skala prioritas, dan yang terakhir ini adalah membuat daftar nominasi barang atau disebut DNB, ya. Jadi langkah yang terakhir atau yang ketiga ini adalah tahapan penentuan. Ya, tadi udah disusun nama barang, kemudian dibuat skala prioritas, mana yang penting, kurang penting, tidak penting, dan kemudian adalah membuat DNB, daftar nominasi barang, ya. Jadi daftar nominasi barang ini adalah daftar yang membuat yang memuat gambaran informasi mengenai nama dan spesifikasi barang serta jumlah barang yang diadakan, ya. Jadi dia di dalam daftar nominasi barang itu ada gambaran informasi mengenai harga persatuan, kemudian harga totalnya, ya. Terus jenis barang apa itu semuanya ada di daftar nominasi barang, ya. Nah, ini untuk memperhitungkan apa? Kenapa harus ada harga, ada jenis, ada apa? Ini berapa untuk memperhitungkan apa? Ada yang tahu? Bengkulu? Memperhitungkan apa Bengkulu? Kenapa kok harus ada harganya? Ada harga satuan, informasi harga satuannya di dalam daftar nominasi barang. Barang-barang kebutuhan logistik. Tegal Miss, Tegal mau jawab. Apa Tegal? Ya Miss mau jawab. Kenapa dia rencana? Silakan Tegal. Kenapa dibuat harga barang secara rinci agar membuat penyusunan barang supaya lebih tertata, Miss. Lebih tertata. Oke. Good. Ada lagi yang lebih penting? Ada yang bisa melengkapi selain lebih tertata, lebih detail, lebih tahu jenis barangnya, ya, agar tidak terjadi salah pengadaan barang. Apalagi?
Tegal? Oke, sudah ya. Thanks ya Tegal, good ya. Agar lebih detail. Tapi sebenarnya ada hal yang lebih penting lagi. Ada yang bisa jawab? Agar Bulu perusahaan coba tidak Bang Bulu. Tegal, Tegal. Apa Tegal? Apa Agar Tegal? agar perusahaan tidak rugi, kata Mai. Mai. Kok ada jawaban kata Mainya? Oke ya. Sebenarnya benar ya tidak rugi, tapi lebih spesifik lagi sebenarnya agar apa sesuai diperhitungkan agar sesuai dengan sesuai dengan Anggaran. Yes. Anggaran nih, Ini anggaran. sesuai dengan anggaran yang dibutuhkan ya. Nah, ada jempol ya. Oke, good. Coba yang jawab tadi tampakkan wajahnya dong. Laki-laki tadi siapa yang ngejawab? Tampakkan wajahnya. Miss. Oh, wah, sempat dilihat sudah menghilang. Oke, Bengkulu mau jawab? Mau jawab apa Bengkulu sama Banten? Ayo, jangan kalah sama Tegal ya. Saya sangat senang ya kalau semuanya bisa aktif di dalam perkuliahan ini ya, karena sebenarnya kita lebih enak diskusi ya, lebih terbuka dan maksudnya saya itu sebenarnya lebih ke orang lebih bisa kita belajar bagaimana berpikir kritis ya, jadi critical thinking ya. Sebenarnya saya lebih cenderung ke sana, tapi nggak apa-apa ya. Kita mudah-mudahan ini kan ada proses yang lebih baik terus ya, sehingga proses hybrid ini yang sebenarnya benar-benar bisa nanti terwujud ya apa yang menjadi ekspektasi. Baik, terima kasih Tegal yang sudah menjawab ya. Jadi benar, dari kenapa di dalam daftar nominasi barang itu memang dibutuhkan secara detail jenis barang, kode barang, berapa beratnya, berapa yang dibutuhkan, dan harga satuannya itu penting. Karena untuk memperhitungkan berapa sih nominal nanti yang akan diadakan, total biayanya yang dalam pengadaan barang ini berapa. Karena untuk melihat dengan anggaran yang tersedia ya. Anggaran yang dibutuhkan itu berapa ya, dengan budget yang ada berapa. Jangan sampai kita nggak memperhatikan, nggak ada detail harganya pada saat pengadaan barang, udah dipilih prioritas ternyata harganya membengkak, nggak sesuai dengan anggarannya, budget yang sudah disediakan di dalam logistik ini ya. Makanya hal pembuatan daftar nominasi barang itu perlu detail ya. Tentunya ini akan disesuaikan barang-barang yang dibeli itu sesuai anggaran yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Jangan sampai nantinya justru terjadi pengebengkakan ya, kita ngomong pembengkakan atau penggelembungan anggaran ya, yang akhirnya nanti jadi rombak ulang ya, disusun ulang, akhirnya terjadi pemborosan, malah waktu, biaya sudah keluar jadi sia-sia ya. Nah, di dalam pembuatan DNB ini juga melibatkan berbagai pihak terkait ya, karena tidak sembarang orang atau petugas dari penyusunan logistik ini yang bisa melakukan ya. Ini ada beberapa pihak terkait, misalnya contohnya perusahaan membuat skala prioritas tentunya disesuaikan dengan anggaran yang ada ya. Barang yang ada baik itu dari segi merek ya, tadi kan kita lihat ada mutu, kualitas ya, keawetannya ya, kemudian jenis maupun tipenya yang semuanya haruslah disesuaikan dengan anggaran yang disediakan atau yang dimiliki oleh perusahaan. Oke ya. Selanjutnya apa nih slide-nya? Kita lihat slide-nya. Yang terakhir. Oke. Selanjutnya slide-nya adalah terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya foto dulu ya. Kamu foto dulu. Itu tangan aja. Foto dulu. Ayo, on cam. Biar masuk ini. Apa? Ya, foto boleh nggak?
biar masuk medsos. Ayo, ini kenapa ini Sunarti? Sunarti tadi jawab loh udah bagus. Udah gaya-gaya. Yuk, 1 Sunarti Bengkudewi. Lagi. 1. Beda ya. 1, 2. Sudah semuanya. Bengkulu. Bengkulu. Dah. Oke, terima kasih ya. Baik semuanya. Baik semuanya ya. Terima kasih ya. Tapi ada yang mau nanya lagi nggak? Ternyata ada yang mau nanya. Ada yang mau nanya nggak? Ada. Oh, wih, udah nggak ada semua. Baik. Kalau gitu saya terima kasih. Sebenarnya 5 menit lagi nih, kayaknya udah pada nggak sabar ya mau siap-siap pulang ya. Tapi saya ulangi lagi ya, bahwa saya mohon untuk tugas-tugas ya, karena ini tugas juga merupakan bagian dari komposisi nilai akhir dalam mata kuliah manajemen logistik ini. Jadi tolong dikerjakan ya. Saya belum membuat tugas kelompok ya. Belum saya pikir karena masih mikirkan karena kondisi kita juga masih ini ya, maksudnya masih proses agar hybrid bisa berjalan dengan lancar dulu. Oke ya, terima kasih untuk perhatiannya ya. Saya suka ya malam ini ya untuk mendengarkan dan walaupun sebenarnya banyak sepertinya yang tidak hadir ya di Indramayu ya. Nggak kelihatan apa, mudah-mudahan materi saya bisa di-upload oleh semua ya, bisa dibaca, dipahami, dan tugas-tugasnya itu juga tidak banyak ya, saya bikin tugas nggak banyak ya, tapi jawabannya panjang lebar ya, bagus ya. Iya. Terima kasih yang sudah melakukan tugas, sekali lagi tolong tugasnya dicatatnya di cabang dan namanya masing-masing, ya, jangan sampai enggak ya. Oke, terima kasih ya sudah bertugas. Yaudah, terima kasih perhatiannya, saya Yun Edwin, sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Ya, see you. Kita ketemu lagi nanti ya. Depan. Ini semangat semuanya pulangnya hati-hati ya. Hati-hati ini malam hari ya. Jadi langsung pulang. Oke, Bengkulu, Banten.